Ultrabook merupakan laptop yang punya market tersendiri, yaitu bagi para profesional dan mobile users yang pengen punya laptop yang tipis, ringan, tapi performanya masih cukup lumayan. Apalagi di soal performa baterainya. Halo Googles, Ferry di sini. Kali ini kita lagi kedatangan HP Pavilion Aero 13 yang dibekali dengan AMD Ryzen 5 5600U, sebuah laptop ultrabook yang nggak terlalu mahal, tapi punya performa cukup jos sebagai laptop dengan kategori slim and light. Let's check it out! Secara build dan quality, HP Pavilion Aero 13 ini cukup premium berkat bahan dasar magnesium aluminium. Bahan ini adalah bahan metal dengan kategori light and thin yang membuat profil si laptop ini sangat tipis dan juga ringkas. Bobotnya sendiri tidak mencapai 1 kg sehingga membuatnya cukup nyaman untuk dibawa kemana-mana dengan sangat mudah. Benefit lainnya adalah laptop 13 inci punya ketebalan yang sangat tipis sehingga mudah dibawa dengan tas apapun dan digabungkan dengan item apapun yang kalian ingin bawa di saat yang sama. Secara port sendiri cukup oke dengan adanya full size HDMI, USB 3.1 Super Speed, dan satu buah USB Type-C 10GB per second yang sudah mendukung USB Power Delivery, DisplayPort 1.4, dan juga Sleep and Charge, serta 3,5mm combo audio jack. Di bagian kanannya ada USB 3.1 Super Speed juga, dan juga AC powernya. Untuk mengakomodasi bodinya yang kecil ini, HP membuat USB portnya seperti modelan RJ45. Jadi kalau nggak dipakai, ukuran USB portnya menyusut hingga setengahnya. Ini menekan profilnya biar tetap slim. Untuk urusan nirkabel, laptop ini bisa dibilang jauh lebih kekinian dibandingkan model lainnya, berkat adanya Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 combo yang memberikan performa nirkabel yang sangat baik dan juga stabil. Ke dalamnya kita akan bertemu webcam HP White Vision 720p HD camera yang juga sudah ditemani oleh dua buah mikrofon. Untuk digunakan online meeting, webcam ini lebih dari cukup dan performa noise yang cukup lumayan. Untuk keyboardnya cukup standar dengan switch membrane. Ada dua level backlit LED berwarna putih untuk menemani penggunaannya di kondisi minim cahaya. Keyboard size-nya berukuran sekitar 65-70%, jadi tidak ada numpad di sini. Menemani keyboardnya adalah multi-touch trackpad yang cukup standar. Tidak ada fitur ekstra yang istimewa. Sebagai tambahan security, di sini HP memberikan Pavilion Aero 13 sebuah fingerprint scanner di sebelah kanan. Performa akurasinya cukup cepat dan memberikan perlindungan ekstra dengan unlock fiturnya ini. Ke displaynya, memang sayangnya Pavilion Aero 13 tidak memiliki ekstra feature yang spesial, namun masih sangat baik sebenarnya di kelasannya. Displaynya berukuran diagonal 13,3 inci WQXGA dengan panel IPS. Display ini memang biasa, tapi di kelasannya lumayan menarik berkat resolusinya yang sudah mencapai 2K. Selain itu untuk tingkat kecerahan, Pavilion Aero 13 dibekali display dengan output maksimal 400 nits dan sudah memiliki color gamut hingga 100% sRGB. Kalau dibandingkan dengan kelasannya, ini memang cukup standar, tapi resolusi 2K-nya dapat memberikan ekstra saat digunakan untuk sebagai panel konsumsi multimedia. Sayangnya 400 nits agak terlalu rendah, karena output warnanya kurang maksimal di kondisi yang agak cerah. Untungnya ini sedikit tertolong berkat color gamutnya yang cukup tinggi, yang membuat laptop ini masih cukup oke untuk digunakan sebagai laptop grafis in terms of display output. Untuk refresh rate-nya tentunya cukup standar, hanya di 60 fps saja, yang seharusnya sebenarnya cukup untuk target audiensnya dari laptop ini sendiri. Di bagian audio sendiri, HP masih bekerja sama dengan B&O untuk menghadirkan konfigurasi audio yang cukup powerful. Speaker ganda ini punya output 2 watt dan juga sudah diberikan HP Audio Boost yang katanya sih meningkatkan power audionya menjadi lebih baik. Untuk urusan spesifikasi, di sini HP Pavilion Aero 13 bisa dibilang cukup bersinar. Laptop tipis dan ringan ini dibekali oleh AMD Ryzen 5 5600U, Ryzen C Zen dengan TDP maksimal 15 watt.
Fabrikasinya sudah difabrikasi 7 nanometer dengan Zen 3, 6 core, 12 threads. Prosesor ini bisa dibilang cukup powerful dan tentunya masih power efficient untuk form factor dari laptop ini sendiri, yaitu sebagai Ultrabook Thin and Light. Dari benchmarking menggunakan Cinebench R23, prosesor dengan base clock speed 2,3 GHz ini mampu menyentuh angka 1186 points untuk single core-nya dan 6049 points untuk multi-core-nya. Di urusan grafis, di sini AMD bergantung pada integrated GPU andalannya, yaitu AMD Radeon Graphics yang kita kenal juga sebagai AMD Radeon Vega. Sayangnya di sini tidak tertulis Vega berapa dan tentunya belum menggunakan RDNA 2. Walau demikian, kemampuan grafis laptop ini cukup mumpuni dengan hasil skor 952 poin di 3D Mark Time Spy. Tentunya memang tidak se-powerful laptop dengan dedicated graphics, tapi dengan form factor ini bisa dibilang sangat atau cukup lumayan. Overall score dari laptop ini di PC Mark X menyentuh angka 5115 dengan poin tertinggi jatuh kepada Essentials dan Productivity. Untuk digital content creation, sayangnya laptop ini cukup sedang aja. Tapi memang tidak berarti laptop ini kaleng-kaleng. Pada tes render menggunakan DaVinci Resolve 17, laptop ini mampu merender video berdurasi sekitar 2 menitan dalam waktu 2 menit 17 detik saja di 1080p dan 7 menitan di 4K. Tentunya ini berkat kemampuan CPU Ryzen 5600U-nya yang memang punya kemampuan multithreading sangat baik di Ultrabook. Untuk performa gaming, Ultrabook ini sudah cukup oke untuk menjalankan esports title, walaupun memang tidak ideal. Di casual game, performanya bisa dibilang cukup oke, walau memang tidak mentok kanan. Di Genshin Impact misalnya, kita mendapatkan average 24 FPS dalam settingan grafis medium menggunakan konfigurasi defaultnya. Ini masih sangat playable untuk grinding dan juga boss battle. Time to go! More speed. Beg for mercy. Shudder. Eye for an eye. Di City Skyline, average FPS-nya berada di 14 FPS saja saat close up dengan kota yang cukup padat dan 20-an FPS saat di zoom out. Sebenarnya ini tertolong juga berkat RAM 16GB di DDR4-nya. Kemudian di GTA Online, game yang memang cukup berumur tapi masih ramai dimainkan ini actually punya performa yang cukup baik di sini. Walau tidak mentok kanan, kita mendapat sekitar 25an FPS secara average, dan untuk pelepas penat ini masih sangat enjoyable mengingat GTA 5 cukup demanding saat launchnya. Nah, kemudian gimana performa power baterainya? Baterainya sendiri menggunakan 3 cell 43 Wh Li-ion dengan charger 65 Watt. Kemampuan laptop ini sebagai thin and light digadang bisa mencapai 10 jam dalam penggunaannya. Secara realita kita menyentuh 8 hingga 9 jam dengan kondisi digunakan sebagai productivity machine dan juga buat essentials aja ditambah dengan multimedia consumption sedikit. Digunakan bermain dan merender misalnya akan sedikit heavy namun masih dapat sekitar 6 jam maksimal. Untuk charging agar semakin hemat tempat, tentunya kalian bisa menggunakan USB Type-C PD hingga 65 Watt yang sudah banyak dimiliki oleh smartphone kekinian. Sayangnya untuk upgradability, sepertinya Pavilion Aero is out of that option. Bottom covernya tidak bisa kita buka sendiri karena nggak ada baut yang terlihat, sehingga kita tidak bisa melihat upgradability optionsnya. Namun kalau secara spesifikasi, katanya sih SSD-nya menggunakan M.2, jadi sepertinya tuh harusnya bisa di-upgrade lagi hingga 1 TB. Untuk harga dan ketersediaan, laptop thin and light dari HP ini memiliki 2 SKU saat kita cek di pasaran. Satu dengan AMD Ryzen 5 5600U, RAM 16GB DDR4 dan storage 512GB yang dibanderol dengan harga 12,6 jutaan di marketplace.
Sedangkan satu model lagi yaitu HP Pavilion Aero 13 dengan prosesor Ryzen 7 5700U dibanderol dengan harga yang berbeda sedikit di 15,399 juta. Di harganya memang bisa dibilang kita memiliki opsi gaming laptop yang bisa dibilang cukup powerful terutama di soal grafis. Namun demikian tentunya market dari Pavilion Aero 13 ini bukan untuk mendang-mending yang ngomongin grafis, melainkan functionality dan portability. Jika kalian tertarik tentunya link pembelian bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah ya Gobles. Thin and light, feels premium namun tidak bikin kantong broken dan masih punya performa yang cukup. Ini adalah selling point yang cukup menarik dari Pavilion Aero 13 yang dibekali oleh prosesor 7 nanometer terbaik AMD untuk sekelasan ultrabook, yaitu si AMD Ryzen 5 5600U. Overall speknya pun cukup premium berkat RAM 16GB yang menjadi memori setupnya, ditemani oleh SSD M.2 NVMe 512GB yang lebih dari cukup untuk sebuah ultrabook. Performa baterai pun juga cukup jos berkat chip yang power efficient. Sayangnya di sini masih ada beberapa hal yang masih kurang tentunya, terutama di soal build sebenarnya. Keyboard yang dimilikinya walau full size, di tangan masih berasa sedikit lebih kecil dibandingkan keyboard-keyboard lainnya. Dan juga punya bahan switch membrane yang entah kenapa feels-nya sedikit kurang solid. Touchpad-nya juga terbuat dari plastik sehingga experience-nya agak sedikit kurang mantap. Desainnya sendiri juga bisa dibilang laptop yang standar banget, tidak terlalu memiliki breakthrough yang signifikan jika dibandingkan dengan ultrabook lain di kelasannya. Namun demikian, tentunya laptop ini menang di soal powernya yang cukup berani dalam form factor-nya yang sangat mini ini. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gobles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.